Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tekbus semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah Sobat Tekbus, sekarang aku ada di Terminal Poris Pelawat Kota Tangerang. Dan di video kali ini aku bukan mau lihat-lihat bis Sudiro Tunggajaya yang ada di depanku saat ini ya, melainkan aku akan melihat-lihat bis dari ini dia, PO MPM atau Mutia Putri Mulia. Nah, akan seperti apa detil-detil dari bis ini? Stay tune di video kali ini, ditonton sampai selesai dan jangan ragu untuk klik tombol subscribe. Serta nyalakan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dan terbaik dari channel Tekbus. Terima kasih semuanya. BTW ini asli, langitnya cerah, terus bisnya juga kinclong banget nih teman-teman. Bikin aku makin semangat untuk ngelihat detil-detil dari bis ini. Mantap deh pokoknya. Stay tune ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan lihat bagian eksterior dari bus MPM ini. Nah, bus MPM ini menggunakan bodi buatan karoseri Adiputro dengan nama bodi Jetbus 3 Plus SHD atau Super High Deck. Nah, dimensinya adalah tingginya itu sekitar 3,9 meter, ya mendekati 3,9 meter lah. Kemudian panjangnya sekitar 12 meter. Nah, apa arti dari kata Voyager ini? Voyager ini sebenarnya awalnya merupakan varian bis tingkat dari karoseri Adiputro yang dek bawahnya itu mampu untuk mengangkut mobil. Tetapi seiring berjalannya waktu, Voyager itu digunakan sebagai brand yang menunjukkan ini dia, desain selendang terbarunya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang menggunakan desain selendang seperti ini itu disebutnya sebagai Voyager. Kalau anak penggemar bis di Jawa bilangnya ini adalah selendang geprek gitu ya teman-teman ya. Karena bentuknya itu seperti alat penggeprek gitu loh. Kayak cobek, kayak alat penggeprek gitu. Makanya dibilang ini adalah selendang geprek. Ada-ada aja ya. Nah, kita bisa lihat di bagian depannya, ini lampu depannya keren banget dengan warna bodi warna abu-abu silver gitu. Kemudian ada identitas PO-nya, PO MPM dari PT Mutia Putri Mulia. Cakep banget ya. Bagian depannya kita masih lihat. Kemudian kita akan ke bagian sampingnya. Nah, ini dia bagian sampingnya. Di bagian sampingnya ini seperti ciri khas bus MPM pada umumnya ya, ada gambar atau vektor dari rumah gadang. Wih, mantap. Kemudian ada identitas lain yang menandakan bahwa bus ini merupakan bus akap atau antar kota, antar provinsi. Ya, semoga akan segera jalan ya, beroperasi di bus akap di trayek Jabodetabek menuju Sumatera Barat. Wih, cakep banget. Next, kita ke arah belakang. Arah belakang ini ada aksen batik. Aksen batik ya teman-teman ya. Aksen batik dengan tulisan MPM. Cakep banget. Kemudian di bagian atasnya ada detil fasilitasnya. Mulai dari cleaning seat, terus ada bagasi. Mungkin yang dimaksud bagasi di sini adalah bagasi kabin di dalam dan bagasi di luar bis ya, atau di bawah bis gitu. Next, fasilitas selanjutnya ada AC atau air conditioner. Kemudian ada TV, sound system, karaoke,
power supply ini kemungkinan stop kontak ya. Kemudian ada USB port charger yang hanya digunakan untuk ngecas HP. Sekali lagi, hanya digunakan untuk ngecas HP. Oke. Ya, sedikit ke distract ya, terganggu ada lagi lewat. Kemudian ada free wifi on board. Bener nggak ya? Next ada armrest atau senderan lengan yang ada di bagian samping dari kursi. Kemudian ada smoking room, ya ini fasilitas yang menurutku wajib ada ya di bis Ranah Minang. Karena waktu tempuhnya yang cukup lama, jadi orang-orang akan kebanyakan bosen dan pengen ngerokok gitu. Dan yang terakhir ada toilet, ini sih yang wajib banget ada ya. Toilet. Kebayang nggak sih kalau misalnya ke Minang atau ke Sumatera Barat, naik bis yang nggak ada toiletnya, mungkin kita akan beberapa kali minta ke driver untuk berhenti untuk mencari toilet. Tapi di bis ini ada toiletnya. Next kita ke arah belakang. Wih, ini belakangnya cakep banget. Kaca belakangnya itu di blok warna hitam semua. Jadi seolah-olah tulisan Adiputro dan vektor rumah gadangnya itu melayang gitu ya teman-teman ya di kaca belakang. Ya seolah-olah seperti itu, didesain untuk seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini, wih, ada kamera parkirnya. Jadi modern banget kan, udah kayak mobil-mobil mahal gitu. Ada kamera parkirnya juga. Nah, di sini, di depan kita ini ada 2 unit dari total 3 unit yang ada di Terminal Poris pagi ini. Nah, satu lagi diparkir di mana? Satu lagi diparkir di seberang sana. Kita akan lihat diparkir di seberang sana. Tuh teman-teman, tuh satu lagi diparkir di seberang sana. Kelihatan ya? Ya, jadi karena di sini diparkir 2, lebih banyak, aku bisa ngasih lihat lebih banyak. Jadi makanya aku pilih bis yang ada di sini. Ya, kalau dilihat detailnya teman-teman ya, kayak gimana gitu ya. Kurang rapi ya, ini list hitamnya nih, ada yang nimbul-nimbul. Jadi dia tuh nggak pas gini ya teman-teman ya. Ya ini cukup disayangkan sih. Cuma ya aku sebagai yang bukan punya bis pasti akan melihatnya lebih detail ya. Tapi kalau pemilik bisnya sendiri mungkin ya udah biarin aja. Nggak mungkin sedetail itu. Yang penting bisnya semuanya oke, interiornya juga semuanya oke, nggak ada minus, nggak ada cacatnya. Misalnya kayak bocor atau apanya. Tapi kalau netizen gitu ya, pasti akan melihat lebih detail. Apalagi reviewer bis pasti akan melihat lebih detail. Nah, ini dia tampak belakangnya. Dan ini dia bagian eksterior ya. Kita udah selesai ngeliat eksteriornya, nanti kita akan cari nih bis yang mana yang bisa dibuka interiornya untuk aku lihat-lihat interiornya. Mantap. Nah teman-teman, sekarang udah sore karena tadi kan kita pas lihat eksteriornya itu pagi-pagi ya. Nah tadi siang aku kerja dan sekarang baru bisa masuk ke salah satu dari 3 unit Jetbus SHD Voyager dari PO MPM. Nah kebetulan banget di luar udah hujan ya, gerimis terus gitu. Dan sekarang aku mau kasih lihat interiornya nih. Wah, bersiaplah untuk kaget karena interiornya ini keren banget. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Pak Indra. Nanti ini julukannya kota wisata ya Pak ya. Kota wisata, mantap banget nih. Nah ini dia bagian untuk kru. Jadi antara ruang kru dan ruang penumpang dipisahkan oleh sekat. Nah teman-teman, sekatnya ini gunanya untuk menghalangi asap rokok gitu ya, yang dikeluarkan oleh kru ke arah penumpang. Jadi penumpang terasa lebih nyaman nih teman-teman. Nih, kita bisa lihat di sini sekatnya ini cukup tipis bagian sini. Jadi pandangan dari dalam, dari ruang penumpang ke arah depan itu nggak terlalu terganggu ya teman-teman ya. Kemudian di atas ini juga ada TV sebagai fasilitas hiburan dari PO MPM. Wih, cakep banget nih.
Nah, udah gak sabar kan untuk lihat bagian penumpangnya? Yuk kita cus masuk ke ruang penumpangnya. Sore Pak Ed. Wih, terima kasih nih Pak udah diizinin untuk nge-review interiornya. Nah, ini dia. Kita ada di ruang penumpang ya. Ruang penumpangnya bisa kita lihat kursinya ya teman-teman ya. Itu lebar dan tebel banget. Nyaman banget. Ini kursi buatan Hai atau Rimba Kencana dengan tipe Execution. Nah, tipe Execution ini merupakan tipe yang paling mahal. Jadi paling berkelas, paling mahal dari Hai atau Rimba Kencana di konfigurasi 22. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau biasanya di sini kan pakai sandaran lengannya itu yang bisa dinaik turunkan, tetapi di sini dijadikan satu. Jadi lebih elegan gitu teman-teman. Nah, ini dia nih yang penting dari sebuah bis kekinian adalah USB port charger yang hanya digunakan untuk ngecas HP ya Pak ya. Jadi jangan buat ngecas power bank teman-teman, untuk menghindari hal yang nggak kita inginkan. Cakep banget, bersih banget. Nah, yang spesial di bangku paling depan ini jarak antar kakinya atau dari sini leg rest ke arah sekat ini luas teman-teman. Jadi bisa untuk selonjoran maupun bisa buat naruh barang seperti ini. Karena kan kadang kita kalau bawa barang bawaan nggak muat ya dimasukkan ke dalam bagasi kabin. Jadi barang-barang kita bisa ditaruh di sini. Cakep banget. Oke, kita akan jalan dulu ke arah belakang untuk melihat interiornya. Nah, ini merupakan baris 1. Oke, kita lanjut ke baris kedua. Baris kedua. Ini baris ketiga. Baris ketiga. Nah, di antara baris ketiga dan baris keempat itu ada TV. Wih, mantap ya. Tadi di depan kita udah lihat ada 2 TV di sekat sebelah kiri dan sebelah kanan. Sekarang di tengah ada TV lagi. Cakep. Oke, baris ketiga. Ini baris keempat. Baris keempat. Baris kelima. Ya teman-teman, baris kelima. Ini baris keenam. Baris keenam. Baris ke-7. Jadi di sebelah kiri atau di baris kiri ini ada 7 baris kursi. Di sebelah kanan ada 8 baris kursi. Totalnya jadi ada 30 kursi buatan Hai atau Rimba Kencana. Mantap ya, tipe Execution, tebal banget. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada sekat lagi. Nah, ini fungsinya untuk apa? Sekat ini dikhususkan untuk smoking area. Jadi para penumpang yang mau naik nggak perlu berebut ke depan gitu ya. Kalau mau ngerokok bisa ngerokok di sini. Udah disediain ruangan khusus nih, cakep banget. Yuk kita masuk ke dalam smoking areanya. Nah, bukanya ini pastikan lurus ya, pastikan lurus. Terus ditekan ke bawah. Nah, pintunya akan ngebuka ke arah dalam. Tentu aja ngebukanya ke arah dalam. Kalau ke arah luar kan nanti susah ya buat kita lewatnya. Yuk kita lihat. Nah, harap hati-hati ketika partisinya ini sedang tidak dipasang. Jadi nanti akan dipasang gitu ya. Dan alangkah baiknya mungkin akan ditambahkan kursi gitu ya, kursi kecil gitu ya teman-teman ya. Ini cakep. Nah, ini ada yang unik nih teman-teman. Tadi aku bilang bagian ini kan bisa buat smoking area. Tapi mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, loh kalau smoking area ini kacanya full begini, rokoknya atau asap rokoknya tuh mau ngalir kemana udaranya, asapnya? Nah, jawabannya adalah ke sini. Jadi ada saluran udara gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang unik lagi, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah logo Karoseri Laksana. Nah, jangan heran ya teman-teman ya, karena bis ini sebelum dirilis ke jalan gitu ya maksudnya ya. Jadi dia dari Karoseri Adiputro kemudian ke Karoseri Laksana untuk sedikit
penambahan fasilitas. Dan salah satunya adalah ini. Wow, cakep banget. Jadi nggak usah bingung lagi ya, ini asap rokoknya nanti ke arah mana. Ini ada salurannya. Kita coba lihat toiletnya dulu. Toilet. Nah, ini dia toiletnya. Wah, ini dia, mantap. Kayaknya toilet kontrakan saya pas zaman kuliah tuh kalah bersih deh sama toilet di sini. Oke, ini dia bagian dari depan ke belakangnya. Oke, teman-teman, kita udah selesai lihat dari belakang ke arah depan. Nah, aku mau tanya sih sama teman-teman kalau naik bis itu lebih suka duduk di belakang atau di depan, teman-teman? Kalau aku sih sukanya di depan ya. Nah, ini ada bagian yang mungkin terlewat ya teman-teman ya. Ini adalah kandang macan atau ruang untuk istirahat kru yang bertugas. Jadi biasanya nanti kru akan menggelar kasur tipis di sini untuk mereka tidur ya teman-teman. Mantap nih. Nah, kita akan lihat view-nya atau pandangannya dari belakang ke depan. Seperti ini. Cakep banget. Jadi bagasi kabin atau yang kita sering sebut dengan kompartemen. Dengan kompartemen ini ada tutupnya. Jadi kita berasa ada di dalam pesawat nih teman-teman. Cakep banget. Dan detailnya itu juga ada seperti finishing motif kayu gitu teman-teman. Perbedaan warna ya. Ini cakep banget detailnya. Nah, kita kunci dulu ya. Kunci, klek. Harusnya bisa, tapi kok agak susah ya. Ya, ini memang salah satu kelemahan dari pemakaian tutup bagasi kabin. Semoga karoseri Adi Putro lebih memperhatikan lagi detail-detailnya teman-teman ya. Oke. Ini ada yang unik lagi nih. Kalau naik bis ini PO MPM dengan bodi Jetbus 3 Plus SHD Voyager ini, silakan pilih kursi di baris kanan. Nah, kalau bis-bis di Jawa itu umumnya menggunakan sistem penomoran urutan baris, kemudian diikuti dengan A, B, C, D. Nah, tapi di PO MPM ini nggak pakai sistem seperti itu ya. Jadi pakai sistem penomoran dari nomor 1 sampai nomor 30. Jadi teman-teman harus tahu gitu ya, nomor berapa aja yang merupakan baris kanan. Jadi penghitungannya kursi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Jadi silakan pilih kursi baris kanan karena lebih lega. Ini teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya. Tuh ya. Yang kanan ini lebih lega. Yang kiri sebenarnya lega, cuma leganya lebih lega bagian kanan teman-teman. Jadi silakan pilih bagian kanan. Wah, cakep banget nih. Ini benar-benar ya, berasa ada di dalam pesawat. Mantap. Nah, aku sekarang mencoba untuk duduk di kursi paling belakang dari baris kiri. Seperti ini view-nya teman-teman. Wah, enak banget. Nah, kursi yang aku duduki ini nomor 26. Jadi seperti ini nih. Tuh, cakep ya. Bagian depan itu view-nya akan sedikit untuk kita lihat-lihat karena PO MPM ingin kita menikmati fasilitas yang ada. Apa itu fasilitasnya? Tentu aja fasilitas TV. Tuh ya, ada 1, 2, dan ada 3 di atas. Jadi penumpang di baris belakang bisa ngeliat TV 3 sekaligus. Pilih aja, kalau yang matanya masih bagus, yang pandangannya masih bagus bisa pilih yang depan. Tapi kalau misalnya udah kurang bagus, ya seperti saya sih, misal minus silinder gitu ya,
Silakan nonton pakai TV yang di tengah itu. Wih, cakep banget. Untuk fasilitas hiburan lainnya, ini juga ada audio ya, sistem audio teman-teman. Speakernya itu letaknya di bagian yang ada bolongannya itu. Jadi itu untuk arus atau untuk saluran suaranya juga ya, gitu teman-teman. Nah, yang enak dari interior buatan Adiputro dengan bodi Jetbus 3 Plus SHD ini adalah di bagian atasnya, bagian atas nih teman-teman, ini juga ada USB port charger. Wah, ini dia. Jadi, kan teman-teman ada yang HP-nya banyak ya teman-teman ya. Kadang kalau HP-nya banyak, satu waktu lowbat semua. Nah, itu nggak perlu khawatir. Ada di sini USB port charger, sama ada di sini. Nggak perlu khawatir ya teman-teman ya. Asli sih ini nyaman banget. Aku sampai nggak mau turun jadinya. Sayangnya bukan bisku ya. Nah, ini rimba kencana. Ini Execution, logo Execution ya. Nah, sekarang aku mau merebahkan kursinya pakai tuas ini ya teman-teman. Jadi didorong ke belakang, terus kita dorong bagian sininya, bagian punggung kita. Kalau mau ngecas tinggal masukin charger USB port charger ke sini. Nah, kelemahannya kalau kita duduk di nomor 25 dan 26 ini, kita nggak bisa terlalu merebahkan kursi kita teman-teman, karena terhalang oleh sekat. Nah, sekat buat itu tadi ya, smoking area tadi. Jadi kalau mau direbahkan, saranku pilih paling belakang tapi yang kanan tuh, itu bisa rebahan pol. Tapi kelemahannya kalau duduk di belakang itu akan terasa banget ya goncangannya. Ya nggak terasa banget sih, lebih terasa daripada di bagian depan gitu teman-teman. Cakep banget ya. Nah, nanti untuk fasilitas lainnya tentunya akan ada selimut dan bantal. Jadi POMPM ini sudah memperhitungkan fasilitasnya dengan matang. Untuk fasilitas keamanan yang merupakan bawaan dari bis ini sih, nanti akan ada palu darurat pemecah kaca. Nah, di sini ya letaknya ya, warna oranye. Warna oranye dipilih supaya mudah terlihat gitu teman-teman. Selain ada selain ada palu darurat pemecah kaca, di depan itu juga ada jendela darurat. Ada 2 jendela darurat, nah di depan dan di belakang. Nah, yang di belakang sini adalah pintu darurat, digunakan saat keadaan darurat tentunya. Mantap ya. Mantap banget. Nah, sekarang kita mau coba duduk di bagian depan. Nah, di bagian depan nih. Bagian depan merupakan salah satu spot yang paling aku suka saat naik bis. Jadi kita bisa menikmati pandangan atau pemandangan di luar bis kita. Nah, ini ya, kita akan jalan ke arah depan. Tuh. Nah, untuk hot seat ya, atau baris pertama, baris paling depan itu longgarnya sama. Tapi teman-teman ya, mulai dari baris kedua, kursi nomor 5, 6, 7, 8, yang lebih longgar itu udah mulai lebih longgar di baris kanan. Nah, makanya tadi aku bilang silakan pilih kursi baris kanan ya, nomor 3, 4, 7, 8 dan seterusnya teman-teman. Nah, aku akan coba duduk di sini. Jadi seolah-olah aku akan melakukan perjalanan gitu ya, sambil membawa kardus. Kita duduk di kursi nomor 3. Wah, ini dia kursi nomor 3. Nah, ini dia teman-teman, pandangannya seperti ini.
enak banget. Kalau teman-teman naik pesawat juga berasa seperti ada di dalam pesawat gitu ya, ada sekatnya. Jadi kalau kru atau driver lagi ngerokok, kita nggak perlu kena asapnya. Asik banget sih ini. Cuma harapanku untuk karoseri Adiputro ya, untuk karoseri Adiputro, tolonglah desain sekatnya ini diperbaiki lagi ya, karena sayang menurutku kalau kita ke arah Sumatera Barat itu pemandangannya akan cakep banget, bukan cakep aja, cakep banget. Nah, kalau sekatnya sekecil ini, pandangan kita kan jadi terbatas ya saat melihat pemandangan di luar gitu. Ya, jadi tolonglah untuk Adiputro, kacanya mungkin ya bisa diperluas lagi sampai ke bawah gitu ya. Sampai ke bawah, ke sini. Dan bezel di pinggirnya ini juga dipertipis gitu. Saya percaya karoseri Adiputro bisa sih untuk bikin desain seperti itu. Tinggal eksekusinya aja. Mungkin kedepannya PO MPM akan bikin buatan Adiputro dengan spek sekat seperti itu. Lebih enak buat kita, ya buat kita ngetrip, buat kita menikmati pemandangan. Oh, cakep banget. Dan sayangnya ya, kalau buatan Adiputro itu pasti topi atau bando yang membatasi antara kaca depan bagian bawah dan kaca depan bagian atas itu ukurannya tebal, teman-teman. Ini sangat disayangkan sih. Ya, semoga akan kembali ke era single glass. Aku tinggi badannya sekitar 175 cm dan kita bisa lihat sendiri, ini aku masih bisa selonjoran loh teman-teman. Gila, nyaman banget. Asli. Wah, udahlah, ini bakal tidur aja nih sepanjang jalan nih menuju Sumbar. Tuh, 175 cm masih aman. Bahkan kardus aja muat loh di sini. Mantap banget. Memang PO MPM itu memperhatikan detil-detil kenyamanannya ya teman-teman ya. Cakep banget sih.